8 dan juga pemerintah sepakat untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Haji. Hal ini dikarenakan karena adanya berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji, diantaranya adalah terkait dengan perubahan skema dari peruntukan pemerintah Arab Saudi yang tadinya dikelola hajinya oleh pemerintah, sekarang dikelola oleh swasta, dan ini sangat berkaitan dengan profit dan keuntungan. Kedua, hal ini juga berkait dengan bagaimana kemudian undang-undang ini nantinya bisa memangkas waktu tunggu haji, dan juga bagaimana kemudian terkait dengan subsidi hingga penarikan dana haji. Dan kita sudah bersama dengan narasumber yang cukup kompeten dan cukup berpengaruh dalam berbagai kegiatan terkait dengan fokus penyelenggaraan ibadah haji, di mana pada kali ini saya sudah didamping oleh dua narasumber, yakni yang di samping saya tidak lain dan tidak bukan adalah anggota dari Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Pak Bukhari Yusuf. Selamat siang Pak Bukhari. Sejauh ini untuk revisi Undang-Undang Haji yang akan mau dibahas itu perkembangannya seperti apa Pak Kiai? Apakah memang sudah bulat mau direvisi bagian-bagian apa saja atau seperti apa? Silakan Pak Kiai. Jadi begini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh ini memang sudah masuk ke dalam daftar program legislasi nasional prioritas 2023 ya, 2023. Dan kenapa kemudian ini diajukan? Karena memang banyak sekali persoalan. Persoalan pertama adalah mensikapi terhadap dinamika yang berkembang di Arab Saudi khususnya. Arab Saudi ini sangat dinamis ya, bahwa ketika beberapa tahun yang lalu, mestinya sebenarnya sejak tahun 2020 kalau tidak karena Covid ya, sejak tahun 2020 itu mereka canangkan bahwa penyelenggara ibadah haji itu sudah tidak hanya dilihat dari sudut pelayanan, tetapi ada aspek keekonomian. Oleh karena itu kalau kita lihat saudara sekalian, haji dan umroh itu di Arab Saudi sudah tidak dipegang oleh Menteri Haji, tapi umroh itu dipegang oleh Menteri Pariwisata. Ini penting. Yang kedua, karena itu ada aspek keekonomian, maka perspektifnya tidak murni sebuah satu pelayanan ibadah, tetapi ini merupakan sebuah satu, bahasa kasarnya, industri haji. Ini agak menohok ini, industri haji. Kenapa saya katakan industri haji? Ya karena memang mengandung dampak ekonomi yang sangat luar biasa besar. Sekurang-kurangnya misalnya selama satu musim haji saja, kalau misalnya kita dengan dana kurang lebih sekitar 18 triliun, tapi masing-masing jamaah itu kan memegang uang kurang lebih katakanlah 5 juta. 5 juta kali kali 221.000. Itu saya kira nilainya sangat besar sekali. Jadi bisa sampai mencapai 40 triliun satu musim, hanya 1 hingga 3 bulan itu uang kita beredar terkait di sekeliling haji Indonesia saja ini yang berada di tanah suci. Makanya ini harus dirubah sehingga paradigma pemerintah Arab Saudi penyelenggaraan haji di sana sudah tidak lagi ditangani muasasah itu yayasan, lembaga sosial. Dulunya lembaga sosial. Karena kalau kemudian dengan lembaga sosial, pertama aspek pertanggungjawaban publiknya itu tidak bisa diukur, dipantau. Tidak ada audit publik kan. Yang kedua, bahwa orientasi untuk pendaya gunaannya juga SDM-nya menjadi tidak bisa diukur. Nah, sekarang semua pelayanan yang di Arab Saudi terkait haji dan umroh itu dilakukan oleh PT atau syarikat. Ya, kalau swasta memang sejak dahulu ya, jauh dulu. Bahwa pemerintah tetap saja punya intervensi, lalu kemudian pelaku langsungnya di lapangan ini memang ya swasta. Jadi swastanisasi terhadap penyelenggaraan itu menjadi sangat kental. Nah, karena swastanisasi penyelenggaraan haji sangat begitu kental, maka di sini yang menjadi persoalan di Undang-Undang 8 2019 itu mengamanatkan bahwa penyelenggara ibadah haji itu adalah pemerintah CQ Kementerian Agama. Berarti ketika melakukan berbagai macam negosiasi
itu semuanya berarti antara B2B, G2B, government to business. Nah, yang di Arab Saudi itu bisnis, di sini government. Di situ tidak ada ekualitas. Ketika tidak ada kualitas, maka mengalami banyak kendala, terutama hambatan, terutama dalam mengambil putusan. Satu contoh misalnya, ketika putusan tentang masyair atau pelayanan selama di Muzdalifah, di Arafah, Muzdalifah, Mina, itu kan ketika mereka menawarkan yang semula biasanya 1.000 real, tiba-tiba tahun 2002 itu menawarkan 5.400, setelah pajak itu ada 6.400 real per orang. Ini kan akhirnya di sini kan yang nawar di sana kan eselon 4, eselon 3, direktur ya kan. Setelah itu kembali lagi dirjen, kembali lagi ke menteri, panjang kan, waktu pendek. Nah, ini mengalami satu problem. Problem kedua misalnya, kalau misalnya ketika Kementerian Agama sebagai penyelenggara haji menyewa pesawat yang sifatnya charter. Di situ pesawat tidak boleh dipakai yang lain. Pertanyaannya, pulang nih kosong nih, bisa nggak dibisniskan oleh Kementerian Agama? Nah, nggak bisa ini, nggak mudah kan itu. Contoh lagi misalnya punya banyak tempat-tempat yang kosong misalnya kantor atau apa, kan tidak bisa dilakukan seperti itu. Jadi ini saya kira salah satu. Yang kedua misalnya, problem kedua di dalam Undang-Undang 8 2019 misalnya kasus tahun 2022, pemerintah Arab Saudi tiba-tiba menawarkan tambahan kuota sejumlah 10.000, di mana kuota yang sudah dikasihkan 105.000 ya waktu tahun 2022, tiba-tiba satu pekan atau beberapa hari sebelum deadline-nya haji berangkat terakhir, dia menawarkan tambahan kuota 10.000. Pemerintah atau Kementerian Agama, kuota ini kasihkan siapa? Kasih ke asosiasi? Nggak boleh, harus kepada pemerintah, karena penyelenggara haji adalah pemerintah. Jadi asosiasi itu ada bagian instrumen masyarakat yang membantu. Sehingga kalau kemudian ikan pemerintah adalah mungkin nggak dalam waktu 1 pekan dia akan memasukkan ke dalam daftar di Siskohat. Setelah daftar Siskohat, lalu kemudian dipilah siapa yang berangkat, gak mungkin, akhirnya ditolak. Nah, ini salah satu kelemahan Undang-Undang 8 tahun 2019. Jadi masih banyak hal. Nah, oleh karena itu selain sistem penyelenggaraan yang didesain di dalam Undang-Undang 8 2019 itu menurut saya tidak sepenuhnya kompatibel, maka di sisi lain adalah bahwa tidak fleksibel di dalam mensikapi hal-hal perkembangan yang sifatnya baru. Coba kalau misalnya kuota kemarin 10.000 itu langsung bisa dipakai sama haji khusus, wah ini teman-temannya Pak Farid ini langsung antrinya senang sekali itu, tapi gak bisa kan itu. Itu saya kira beberapa problem. Tetapi saya sampaikan Undang-Undang 8, revisi Undang-Undang 8 tahun 2019 ini diusulkan oleh DPR ya, bukan oleh pemerintah. Karena diusulkan oleh DPR, maka dia memerlukan persetujuan dari pemerintah. Nah, pemerintah setuju atau tidak? Sehingga perjalanan pembahasan RUU ini tergantung pemerintah. Kalau DPR memang sudah mengajukan sebagai program legislasi nasional prioritas 2023, tinggal pemerintah dalam konteks ini. Sebab apa? Sebab yang akan yang kena dampak dalam undang pasti adalah Kementerian Agama, sistem penyelenggaraan haji. Saya kira itu dulu, Mas. Ya, terima kasih. Tepuk tangannya dong, teman-teman. Ayo, semangat. Tapi kalau melihat dari undang-undang ini kapan rencana itu bisa di tahun ini? Karena mungkin jadi pertimbangan yang kuat untuk tahun depan agar undang-undang ini kemudian bisa menjadi referensi untuk pengadaan seperti biaya penyelenggaraan haji dan segala macamnya nih. Bisa tahun ini kah? Secara normatif harus tahun ini. Sebab ketika sudah melewati tahun 2023, dia akan direvisi apakah makan tetap menjadi prioritas atau tidak. Ketika turun bukan jadi prioritas, nah nggak bisa lagi dibahas. Tapi itu punya waktu selama 1 tahun ini. Oke, siap. Oke, selanjutnya dengan Pak Farid, melihat dari rencana revisi ini apa yang bisa diperkuat terkait dengan penyelenggara ibadah haji, mungkin juga terkait dengan Ampuri juga sebagai penyelenggara ibadah haji khusus nih. Silakan Pak Farid.
Terima kasih Pak Moderator. Ya, tentu tadi Pak Kiai Bohri sudah memaparkan tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang memang perlu direvisi. Hal ini kami sebagai penyelenggara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 turut merasakan bahwasannya undang-undang ini perlu direvisi. Karena apa? Seiring dengan perkembangan digitalisasi di Arab Saudi. Kalau tadi pembahasannya tentang dalam negeri, kita bicara sekarang tentang luar negeri. Ya. Jadi undang-undang ini ya belum mengatur tentang proses transformasi digital. Ya. Yaitu tentang penyelenggaraan umroh dan haji. Hal ini dibuktikan apa? Kita tidak bisa menahan pemerintah Saudi untuk menerapkan kebijakan ya tentang haji dan umroh kepada seluruh negara Islam di dunia. Oleh karena itu kita harus berkaca kepada negara-negara lain yang mana pemerintah Arab Saudi sudah membebaskan ya untuk mereka bisa mengakses langsung dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Tahun lalu ya penyelenggaraan ibadah haji bagi berbagai negara itu sudah di-online-kan. Ya, sudah di-online-kan. Kemarin di Australia juga seperti itu, di Inggris juga seperti itu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan ini pertanyaannya? Maka pemerintah Indonesia harus mengatur tentang digitalisasi haji dan umroh seiring dengan kebijakan Arab Saudi.